Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Virgo. Baik, tema kita kali ini adalah yang akan terjadi ya di akhir September ya. Kita lihat untukmu apa yang akan terjadi di akhir September untuk lebih waspada. Ini lebih ke negatif ya. Supaya kita lebih menjaga diri ya. Kira-kira apa nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, komen. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ. Tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Apa yang akan terjadi di akhir September ini lebih berjaga-jaga saja. Kalaupun terjadi, kamu sudah bisa sedia payung sebelum hujan ya. Kalau belum terjadi ya, kalau sudah terjadi ya cari solusi seperti gitu, karena energinya setiap orang beda-beda ya. Oke, berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu. Dan kalaupun mungkin kamu tidak terkoneksi dengan readingan ini, berarti ya ini bukan energi untuk kamu ya. Karena beda-beda, ada yang memang ini general ya. Jadi belum 100% semuanya. Mungkin satu di antara beberapa ya nanti yang saya bilang terjadi ya, kamu sudah tahu apa yang harus, tindakan apa, satu sikap apa yang harus kalian ambil gitu. Ten of Wands. Kamu akan sakit hati ya, ada sakit hati di sini. Kenapa? Ya, bicara tentang sakit hati, tapi kamu pendam sendiri gitu. Entah mungkin ada yang gosip, ada yang kepo, mereka cerita-cerita kamu, ada yang ya bicara sesukanya, bentak-bentak, ya. Ya mungkin dianggap itu biasa, tapi untuk kamu, ih kok dia nggak sopan sekali gitu, ih kok dia mempermalukan saya. Nah ini ada, ya. Jadi di apa dibilangnya? Akhir September nanti mungkin ada ya sedikit konflik lah, diskomunikasi seperti gitu. Dia anggap bercanda padahal kamu udah tersinggung, atau sebaliknya ya, dia marah kamu karena kamu terlalu kelewatan bercandanya. Nah ini jadi mulut itu harus dijaga, jangan sampai ada ketersinggungan ya. Hati-hati, mungkin kita bilang itu dia teman, tapi kan ingat manusia punya hati, punya perasaan. Jangan sampai sahabat-sahabat atau orang terkasih pandang enteng kamu karena ya dia merasa bahwa kamu itu sama gitu. Jadi jangan sampai itu terjadi ya. Kamu bikin dia begitu, besok dia bikin kamu begitu. Nah ini ya, jadi saling menghormati, saling menyayangi ya. Karena saya lihat di sini ada diskomunikasi, mungkin dengan pasangan juga seperti gitu ya. Akhirnya kamu sakit hati. Ini bicara tentang sakit hati soalnya, yang dipendam ya. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa ya, besok dia ulang lagi karena kamu bicaranya nggak apa-apa, berarti dia bilang oh nggak masalah kalau saya bikin seperti gitu ya. Makanya saya bilang harus dikomunikasikan, jangan malu, jangan sungkan ya. Besok dia suka, oke, besok saya ulang lagi karena nggak apa-apa gitu. Terkadang kita merasa bahwa kita itu tulus, kita empat ya, kita tulus, kita sabar. Tetapi orang berpikirnya beda dengan kita bilang nanti pasti dia akan ya sadar gitu kan.
Ujung-ujungnya nggak sadar-sadar dia ulang terus karena kita kurang tegas. Nah ini akhirnya kamu sakit hati sendiri ya. Di sini ada the high priestess. Hati-hati juga ya orang sirik ya, orang gosip, orang lihat kamu sebelah mata, pandang enteng ya, sama seperti yang tadi. Ada yang pandang enteng akhirnya kamu sakit hati. Orang sirik dia gosipin kamu lagi sakit hati. Padahal bukan orang lain, mungkin link kamu gitu, circle kamu, sahabat kamu sendiri atau ya di lingkungan gitu ya. Ataupun mungkin kondisinya juga ada di sini orang yang menfitnah ya, memandang kamu sebelah mata ya, dan ada perselingkuhan di sini ya, atau ketidaksetiaan. Ketidaksetiaan ini bukan dari pasangan saja. Jadi kita jangan lihat oh dia ketidaksetia gitu. Ada dari sahabat yang dia sudah sahabat tapi tidak bisa menjaga aib sahabatnya gitu. Dia bongkar, dia cerita. Nah ini ada terjadi ya. Kamu ambil saja, ini saya membacakan energi yang paling tinggi dari energi kalian yang ini ya, yang paling maksimal ya, energi yang paling tinggi ya. Jadi kamu pilih saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini gitu, karena tidak semua kamu alami ya, tetapi akan jauh lebih baik kalau kamu cover dan berjaga-jaga ya. Di sini Pak, kalau bicara pasangan ya, pengkhianatan di sini ya selingkuh gitu, ataupun mungkin koneksinya dia tidak jujur, entah tidak jujur keuangan, tidak jujur hati, tidak jujur dalam apapun ya. Dibilangnya lembur padahal dia ke tempat lain, bilangnya nggak ada uang padahal uangnya dia pakai untuk happy dengan sahabatnya, entah minum, entah apa, atau belanja atau apa ya ini, atau dia kasih ke yang lain ya. Nah ini ada ketidakjujuran juga di sini ya. Akhirnya ya itu sama, kamu sakit hati lagi ya, makan hati. Kalau sakit hati kan kita masih, kalau makan hati tuh kayak udah aduh gimana ya, mau lari juga nggak bisa, mau di situ juga nggak tahan ya. Tapi ya itu yang terjadi ya. Karena kebanyakan kalau di sini pasangan ya karena sudah mempunyai hubungan pernikahan, sudah punya anak. Kalau untuk hubungan kerja, sahabat ya karena mau tidak mau saya harus di situ karena saya kerja. Mau tidak mau ya saya harus bersama mereka gitu. Walaupun saya nggak suka. Nah ini terjadi di situ. Ataupun studi ya. Nah ini. Oke, ada Ten of Wands. Wow, di sini bicara sakit ya. Hati-hati kamu sakit di bulan September ya, ataupun mungkin keluargamu yang sakit. Jadi lebih ke waspada untuk satu rumah gitu ya. Karena bicara sakit di sini sakit fisik ya. Sakit fisik satu orang, satu rumah bisa kena ya, kena energi negatifnya atau virusnya gitu. Contoh kalau energi negatifnya berarti kalau dia mengeluh, aduh aku sakit gitu ya, atau ya bicara gitu, kita juga langsung secara tiba-tiba wah kita kayak badannya kok langsung sakit, meriang-meriang, cium minyak kayu putih aja udah saya serasa meriang gitu. Nah ini terjadi ya, entah kamu entah orang di dalam rumah ya, ataupun mungkin kamu tiba-tiba jenguk orang sakit, tiba-tiba pulang kamu juga ikut sakit gitu ya. Bicara virus apapun sekarang kan lagi banyak gitu ya, penyerangan sakit bukan lewat dari sentuhan fisik atau apa gitu ya, tetapi dari udara. Nah ini hati-hati pakai masker ya, karena penyakit-penyakit kecil yang kadang-kadang kita sepelekan itu bisa menjadi penyakit besar gitu ya. Rajin mandi ya supaya bersih. Terkadang kita pulang ke rumah bawa yang negatif ya, pulang dari kantor gitu ke rumah ya, nggak mandi, langsung tidur. Jadi udara-udara yang di luar itu akhirnya lengket masuk di dalam rumah. Makanya harus mandi bersih di dalam rumah baru ke kamar gitu ya. Oke, jadi sakit nih hati-hati, entah sakit apapun ya. Tapi saya merasakan di sini ada energi penyakit yang terserang lewat udara ya, mungkin flu, akhirnya tuh timbullah migrain. Karena flu, sakit kepala kan, akhirnya tenggorokan, radang ya, ataupun apapun ya. Tapi memang energi yang paling tinggi ini adalah penyakit penyebarannya karena udara. Ya, dari udara, pokoknya apapun dari udara. Nah ini pakai masker banyak ya, supaya kamu terhindar dari penyakit ya. Karena dari penyakit yang kecil akan timbul penyakit yang besar ya. Dan harus juga bisa lebih banyak minum air putih, olahraga, jalan atau jogging, dan ya kalau bisa makan salad ya, buah-buahan yang segar, sayur-sayuran ya.
Nah itu yang hijau supaya bagus lah, di pencernaan kita juga bagus ya. Ya pokoknya hidup sehat lah seperti gitu. Jangan terlalu banyak yang bumbu-bumbu ya. Hidup yang ya yang enak aja gitu. Versi kamu enaknya ya, karena versi orang kan beda gitu ya. Jadi hati-hati di bulan September, mungkin kamu akan sakit ya. Oke, The Hangman. Wow, di sini bicara em, di sini bicara hubungan putus atau hubungan digantung ya, atau mungkin kontrak kerja ya putus. Ada mungkin kalian yang di PHK atau putus kontrak, sudah nggak diperpanjang, kalau ataupun di PHK ada juga, ataupun mungkin kamu resign. Kalau bicara dari segi pekerjaan ya, ya itu kan kembali lagi ke perusahaan masing-masing ya, karena ya kita nggak bisa memaksa juga kalau pendapatan perusahaan minim gitu ya. Bukan karena dari segi kamu kerjanya nggak profesional, tetapi dari segi penghasilan pemasukan perusahaan, karena banyak yang kolaps ya. Jadi ya hati-hati aja, dan ini berpengaruh ke keuangan ya. Nah itu, kalaupun mungkin kondisinya hubungan digantung ya, ini mungkin ada masalah putus sambung ya. Ya mungkin karena ada masalah keuangan, beda agama, restu orang tua, atau beda visi misi, tempat tinggal dan lain-lainnya. Ya, jadi saya merasakan di sini kalau hubungan ya putus nyambung. Kalau seandainya masih pacaran ya, putus nyambung. Kalaupun yang tadi saya bilang sudah menikah ya, itu yang tadi ada godaan, mungkin nanti dia akan tidak adanya pengkhianatan. Ya, kalau bicara pacaran ya putus nyambung tanpa arah. Akhirnya kamu sakit hati lagi. Habis itu dia berikan harapan, dia datang berikan harapan, habis itu dia pergi lagi, membuatmu sakit hati lagi. Begitupun terus. Nah ini ya, di bulan September, karena ada diskomunikasi ataupun karena ego ya. Ya lebih lebih dewasa aja dalam bersikap sih, supaya hidup kamu jauh lebih baik dan tegas ya untuk diri sendiri. Three of Pentacles, wow, bicara tentang keuangan. Banyak kebutuhan tak terduga nantinya ya. Saya lihat di sini kamu mungkin punya uang ya, tapi akhirnya bingung juga. Karena kebutuhan, macam contoh uangmu ada 3.000, tapi kebutuhan ada 4.000. Akhirnya mau tidak mau, ataupun mungkin ya 3.000 gitu, kamu ingin nabung gitu. Ternyata pengeluaran saya ini 3.000 juga gitu ya. Akhirnya nggak ada tabungan, kamu sedih. Ataupun yang tadi saya bilang, kamu punya uang 3.000, pengeluaran 4.000. Akhirnya stres lagi ya, mau tidak mau harus berhutang lagi. Nah ini ada pengeluaran tak terduga. Makanya kemarin yang di readingan saya bilang harus mempunyai safety ya, jangan dihabisin kalau ada uang gitu. Tapi ada yang bilang, Kak Ica, saya memang nggak uang itu nggak bisa karena kebutuhannya banyak ya. Berarti harus kita meminimalkan pengeluaran ya, ataupun mencari cara lain dengan penambahan job kerja, waktu kerja, ataupun mungkin kondisinya ya menjual barang-barang yang sudah nggak dipakai tapi layak pakai, kamu jual. Itu satu-satunya ya, dibandingkan dimuseumkan di lemari, dimuseumkan di gudang ya, berdebu, rusak karena nggak dipakai, rugi. Nah itu kembali lagi ke pilihan kalian ya, karena bicara tentang keuangan ya. Ataupun mungkin kamu punya tabungan yang selama ini kamu udah tabung, akhirnya harus dikeluarkan gitu ya. Akhirnya kamu merasa ya mau tidak mau harus gitu ya, karena bicara tentang kebutuhan tak terduga. Entah yang tadi saya bilang sakit, ataupun mungkin ada keperluan lainnya, mungkin studi, ataupun mungkin pembelanjaan lainnya seperti gitu. Oke, terakhir kita lihat apa yang harus kamu waspada di bulan September. Six of Wands. Wow, Six of Wands ini sama ya, ada yang memantaumu ya. Bicara memantau ini, hati-hati dengan orang-orang yang toksik ya, yang hanya mau datang untuk mempersulit gitu. Entah di sini mau pinjam uang, entah mau pinjam barang, ataupun mau ditraktir. Ya, di sini ada orang-orang yang hanya mau enaknya doang di kamu, susahnya dia pergi. Ya, jadi hati-hati dengan orang munafik, orang bermuka dua. Ya, entah siapapun ya. Karena biasanya orang-orang terdekatlah yang seperti gitu. Dimana pada saat kita banyak duit, mereka datang. Atau bahkan ya
Orang-orang terdekat ini bukan hanya keluarga ya, mungkin sahabat ataupun yang di sekeliling kamu gitu ya. Dia pantau-pantau nih, kamu nih ada uang nggak, nanti kalau ada uang saya mau ke sana, langsung mepet dengan keluh kesah macam-macam supaya kamu bisa iba dan memberikan saya bantuan. Padahal dia sehat, padahal dia itu kuat ya. Kita bisa memberikan bantuan tetapi kepada orang yang tepat. Jangan memberikan kepada orang yang salah. Akhirnya apa? Kita memberdayakan kemalasan dia. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang kita itu salah salah kasih ya. Kita bilang kita ini penuh kasih tapi kita salah kasih gitu. Akhirnya apa? Dia keenakan dan lebih memilih untuk mental peminta-minta atau mental pengemis, hanya meminta doang. Kenapa? Karena dengan meminta lebih cepat dapat dibandingkan saya kerja 1 bulan baru dapat. Kalau saya minta kakak saya, adik saya, ini contoh ya, langsung dapat tanpa capek-capek. Karena apa? Mindsetnya seperti gitu, karena dibiasakan. Nah, ini hati-hati, jangan sampai kita memberdayakan kebiasaan yang salah. Dan ini yang terjadi di masyarakat kita semuanya. Makanya Indonesia nggak bisa maju karena empatinya tinggi, tapi ditempatkan di posisi yang salah. Ya, kalau kita berempati sama orang yang tepat, orang yang sakit, orang yang memang betul-betul sudah cacat, orang cacat aja nggak ada mental miskin kok saya lihat, bener loh, ya. Dia masih bisa untuk rajut atau apa gitu ya, untuk dijual hasil karyanya. Ini malah orang sehat, orang normal malah aneh gitu. Tapi ya itu kembali ke pribadi masing-masing. Ini cuman saya menyarankan ya, karena semua kembali ke pilihan kalian ya. Jadi seperti gitu ya, hati-hati untuk kamu, dimana lebih waspada untuk akhir bulan September ya. Sakit hati, emosional ya, diskomunikasi, adanya ketidakjujuran ya, ada pengkhianatan, sakit, terus juga saya merasakan di sini ada konflik ya, dan masalah keuangan, dan akan datang orang-orang toksik masuk dalam hidupmu. Nah, ini hati-hati, lebih waspada aja ya. Tetapi jangan seuson langsung kamu nih kayaknya mau begini. Enggak, ini lebih waspada, lebih mempelajari karakter orang-orang aja supaya kamu lebih dewasa dalam bertindak dan berucap gitu ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.